Madrasah Ramadan dan Iktikaf 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ikhwati fillah, para peserta iktikaf di Masjid Umar bin Khattab ataupun di Masjid An-Nafi Dago Resort yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sedang membahas pasal yang ke-8 tentang al-mu'riduna anidz dzikr. Orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, mereka akan diberikan kehidupan yang sempit, maksudnya diazab di alam kubur. Beberapa ayat tentang adanya azab kubur sudah diterangkan. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, ketika menerangkan ayat surah Ibrahim 27, yuthabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah, qala nazalat fi adzabil qabr. Dalam Ibrahim 27 Allah berfirman, Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, baik dalam kehidupan di dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Kata Al-Barra bin Azib, ayat ini turun tentang azab kubur. Karena ayat ini dibaca oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang panjang. Kata Nabi SAW, bila seorang hamba mukmin, sesungguhnya innal abdal mu'mina, seorang hamba mukmin bila sudah sampai di akhir kehidupan dia di dunia menjelang kepindahan ke akhirat alias mau mati, turun malaikat rahmat. Wajah mereka bercahaya, pakaian mereka bercahaya. Mereka membawa kain kafan dari surga dan aroma wangian dari surga. Kemudian mereka duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Berarti banyak. Ini malaikat rahmat. Thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sih. Kemudian datanglah malakul maut dan dia duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati ini. Kemudian berkata, ya ayyatuhan nafsu tayyibah. Dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila rahmatillahi wa ridwanihi. Keluarlah engkau menuju rahmat dan keridhaan Allah. Si ruh itu pun keluar dari tubuh orang mukmin tadi, lancar seperti air yang ditunggingkan dari gelas, mengalir begitu saja. Kemudian diambil oleh malakul maut, diestafetkan kepada malaikat yang ada di sekitarnya, lalu diletakkan di atas kain kafan dari surga, lalu ditaburi dengan parfum yang dibawa dari surga, lalu merebaklah wewangian. Lalu diangkatlah ruh itu menuju ke langit dunia.
Tak ada satupun rombongan malaikat yang berpapasan dengan ruh ini kecuali mereka bertanya, ma hadhihi ruhu thayyibah. Ini ruh siapa yang baik ini, yang wangi ini? Disebut ruh fulan bin fulan. Sampai ke langit dunia minta dibukakan. Pintu langit dunia lalu dibukakan sampai kedua, ketiga, terus ketujuh, menembus langit ketujuh sampai setelah melewati langit ketujuh, Allah berfirman, uktubuhu fi illiyin. Catatkan orang ini dalam illiyin. Lalu Nabi SAW membacakan ayat wa ma adraka ma iliyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Lalu kembalikan dia ke dalam tanah. Karena sungguhnya aku menciptakan dia dari tanah. Dan aku kembalikan dia ke dalam tanah dan nanti akan dikeluarkan lagi dari tanah. Lalu dikembalikan lagi dia ke dalam jasadnya di alam kubur. Di alam kubur, bukan di kuburan. Lalu thumma yaji'ul malakan aswadan azraqan syadidal intihar. Datanglah dua malaikat hitam kebiru-biruan dan bentakannya sangat dahsyat. Lalu menyuruhnya duduk. Sambil bertanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Lalu orang itu dengan tegar menjawab, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbku Allah, agamaku Islam dan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, surah Ibrahim ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap fil hayati dunia, baik dalam kehidupan di dunia atau fil akhirah maupun dalam kehidupan akhirat, maksudnya di alam kubur. Allah meneguhkan orang-orang mukmin dengan ucapan yang mantap, artinya dengan jawaban yang benar ketika ditanya di alam kubur. Jadi Nabi SAW mengaitkan ayat ini dengan peristiwa di alam kubur. Sehingga berkata Al-Barra bin Azib yang meriwayatkan hadis ini, nazalat fi adzabil qabr. Hadis ini, ayat ini turun tentang azab kubur. Nanti orang kafir sebaliknya, ketika akan mati turun malaikat hitam wajahnya, membawa kain kafan dari api neraka yang kasar dan gatal, tentu saja dari api neraka panas. Lalu duduk di sekitar orang kafir yang akan meninggal ini sejauh mata memandang. Lalu datang malaikat maut. Lalu dikatakan, ukhruji ila ghadabillahi wa sakhatih. Keluarlah kamu menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Nongollah si ruh ini, tapi dia enggan keluar. Takut, dicabut secara paksa. Kuat tenaga yang mencabut, kuat juga si ruh itu berakar. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh menyatakan ruh itu berada dalam jasad manusia dan berkembang sejalan dengan perkembangan tubuh manusia. Dan tertancap berakal di setiap titik syaraf. Titik syaraf konon ada miliaran.
berakar di sana. Ketika bayi ya ruhnya juga sebesar tubuhnya, paling 0,5 meter gitu ya, bayi yang baru lahir. Lama-lama berkembang, ruhnya juga berkembang, menempati seluruh bagian tubuh ruh dan menancap di setiap titik syaraf. Padahal syaraf kita tahu bagian dari diri kita yang menyebabkan kita punya rasa. Kalau syarafnya rusak baru tidak ada rasa kan? Nah, jadi tertancap kuat. Tidak mungkin umpamanya kalau kita naik motor ngebut kemudian ruhnya lepas, nggak mungkin. Karena kuat banget. Berakar sejumlah titik syaraf. Maka kuat. Maka ditarik ketika matinya oleh malakul maut. Kuat tenaga yang menarik, kuat akar yang tertancap, akhirnya tercabut dengan disertai putusnya urat-urat syaraf dan otot-otot orang itu. Kebayang. Makanya dalam surah Al-Qiyamah sampai dikatakan waltafatis saqu bis-saq. Seperti orang kejang sampai ketika betis membelit ke betis yang lain. Saking menahan sakit yang luar biasa ketika nyawa itu dicabut. Akhirnya dicabut dan diletakkan di kain kafan yang dibawa dari neraka tadi. Dan menyebarlah aroma bebauan yang sangat busuk, lebih busuk daripada bau bangkai manusia. Terus dibawa ke langit, setiap berjumpa dengan rombongan malaikat, itu siapa yang busuk ini? Disebut ruh fulan bin fulan. Ketika sampai di langit, minta dibukakan, pintu langit tidak dibukakan. Akhirnya dicampakkan ruh itu dari atas langit, dibawa oleh angin yang bertiup ke tempat yang jauh, disambar oleh burung-burung, sampai akhirnya masuk juga ke jasadnya di alam kubur. Kalau sudah masuk ke jasadnya di alam kubur, otomatis hidup lagi. Ingat, ini di alam kubur bukan di kuburan. Nanti bangkit. Bisa bangkit gimana? Kan sempit. Liang lahatnya aja kita tahu ya. Pernah ada yang masuk ke lubang lahat? Saya sering menguburkan. Sempit. Jadi si mayat tidak bisa ubah posisi dari miring ke kanan, cangkel terus nangkarak, nggak bisa. Sempit. Apalagi bangun. Kok bisa? Iya, itu mah kuburan, ini di alam kubur. Kok bisa jasadnya di kuburan, di alam kubur? Allah yang ngatur. Kalau kita yang ngatur, nggak bisa. Kita terbatas, ini Allah yang ngatur kok. Tetap saya mati percaya. Lihat aja nanti kalau kamu mati. Coba lihat. Sama memperoleh pertanyaan dan nggak bisa menjawab, akhirnya diazab. Makanya ayat ini berbicara tentang alam kubur. Hadis-hadis tentang adanya alam kubur banyak sampai mencapai derajat mutawatir maknawi. Nah, inilah balasan bagi orang yang berpaling dari peringatan Allah. Sebab Allah menyatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, bagi dia akan diberikan kehidupan yang sempit, maksudnya diazab di alam kubur. Maksud dari penjelasan tadi, Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa orang yang berpaling dari peringatan Allah. Peringatan Allah itu petunjuk Allah yang Allah turunkan. Siapa yang mengikuti petunjuk itu, dia tidak akan sesat, tidak akan binasa. Tapi dia berpaling, maka orang itu akan diberikan kehidupan yang sempit. Padahal Allah telah menjamin bagi orang yang menjaga janji Allah
untuk iman dan beramal soleh. Allah akan berikan dia kehidupan yang baik di dunia dan diberikan ganjaran di akhirat. Sebagaimana An-Nahl 97, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang beriman, yang beramal soleh, baik laki ataupun perempuan, ikhwan ataupun akhwat, dan dia mukmin, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala karena kebaikan yang pernah mereka lakukan di dunia. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang kebahagiaan orang yang berpegang teguh kepada janji Allah baik ilmu ataupun amal. Ilmunya iman, amalnya amal soleh. Yaitu kebahagiaan yang Allah segerakan dalam kehidupan di dunia berupa kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu seperti yang sudah dijelaskan, hatinya tenang, dadanya lapang, dan perasaannya nyaman. Kata orang Selasau mati isceli, herang mata. Dingin telinganya, bening matanya. Nggak ada peribahasa itu dalam bahasa Indonesia ya. Tiseli herang mata itu telinganya itu nyaman, tidak mendengar hal-hal yang buruk yang bisa membuat hati enek gitu. Dan herang mata itu artinya tidak pernah melihat hal-hal yang membuat sedih, mengecewakan, membuat marah gitu. Nang hening, bahagia. Peribahasa di Selasau disebut apa tadi? Tiseli herang mata. Tulis. Jarang menemukan kalimat ini di luar. Tiseli herang mata. Itu kehidupan yang baik. Bagaimana dengan kondisi ekonomi? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya mencakup tercukupinya kebutuhan ekonomi. Karena Allah janji orang yang bertakwa, iman dan amal soleh kan takwa, akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka, ya enggak? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan diberikan solusi dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim abwaabas sama. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, akan kami buka pintu-pintu rezeki. Ketakwaan, iman, amal soleh itu pembuka pintu rezeki. Yang membuat kehidupan nyaman. Sekarang orang dalam kondisi umpamanya lapar, haus, nggak punya apa-apa, nyaman nggak ibadah? Tidak, kukurubukan. Seringkali seorang ayah menahan lapar. Tapi ketika melihat anak istri kelaparan nggak tahan, ya nggak? Nyaman nggak ibadahnya? Tidak nyaman. Dicukupi oleh Allah. Sekedar membuat dia nyaman dalam melakukan ibadah. Itulah kehidupan yang baik. Jadi dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang kebahagiaan orang yang berpegang teguh kepada janji Allah baik ilmu ataupun amal, dengan kebahagiaan yang segera di dunia berupa kehidupan yang baik dan di akhirat berupa balasan yang jauh lebih baik. Ini orang yang beriman dan amal soleh berarti mengikuti petunjuk dari Allah. Sebaliknya, orang yang berpaling akan diberikan kehidupan yang sempit di dunia dan di alam barzakh, apalagi di akhirat. Di dunia hatinya sumpah, walaupun kekayaannya melimpah, kekuasaannya luas, pangkatnya, jabatannya tinggi, popularitasnya juga meluas, hatinya enggak tenang.
Hatinya selalu resah, gelisah, risau dan galau, selalu sumpek. Yang berkuasa nggak pernah tenang, takut kekuasaannya digoyang. Setelah digoyang oleh lawan politiknya begitu turun, ditahan. Ada nggak mantan pejabat yang kemudian masuk penjara? Banyak. Baik karena kejahatan dia atau kejahatan lawan politiknya. Dia tidak berbuat jahat, tapi lawan politiknya punya kuasa, kan bisa direkayasanya. Dikondisikan, diopinikan di mata publik seolah-olah dia itu jahat, layak di penjara. Udah dibully habis-habisan. Mereka korban kezaliman. Ada yang begitu, pengalaman bertahun-tahun, puluhan tahun di setiap negara. Jadi pas berkuasa deg-degan. Pas saya turun, aduh langsung diborgol, kan gitu. Ada 2 orang mantan pejabat yang diborgol. Ada 2 orang. Lebih puluhan, ratusan malahnya. Oleh karena itulah maka banyak yang tidak tenang ketika berkuasa. Ketika kaya raya tidak tenang, khawatir perusahaan di sana rugi, harapin yang ini dikorupsi oleh para karyawannya, yang di sana khawatir macam-macam, nggak tenang, sumpek kehidupannya di tengah gelimangnya harta. Selain itu, orang yang berpaling dari peringatan Allah dikasih sahabat oleh Allah, tapi sahabat ini menuntun kepada keburukan, disebut jin qarin, setan qarin. Allah yang berfirman dalam surah Az-Zukhruf 36, coba lihat. Allah menyatakan, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun." Tuh bayangkan. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah yang Maha Rahman, kami lepaskan bagi dia seekor setan. Seekor apa? Sesetan. Fahuwa lahu qarin, dan setan itu akan menjadi qarin bagi dia. Qarin ini sudah menjadi bahasa Indonesia dan dibalik susunan hurufnya. Kroni. Kroni itu apa? Kawan dekat. Oh, eta mah kroni. Nah, itu kan gitu, berarti kawan dekatnya. Qarin. Akan kami lepaskan setan yang akan menjadi kawan dekat yang menempel selama hidupnya, selama dia berpaling dari peringatan Allah. Wa innahum layasuddunahum anis sabil. Si qarin ini menghalang-halangi orang ini dari jalan yang lurus. Jadi hawa nate nggak mau ibadah, pas mau ibadah malas, diberatkan oleh si qarin. Jangan. Pas mau infak dan sedekah, daripada dipakai infak sedekah lebih dipakai senang-senang tuh, jingkrak itu lebih asyik gitu. Nggak jadi. Kan begitu tuh. Tapi ada tapinya tuh. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dia mengira dia itu memperoleh petunjuk hidayah. Dengan perilakunya yang keliru, dia merasa benar di atas kesalahannya. Seperti pertanyaan di awal-awal, ada kawannya katanya yang ngaji kaya raya. Berhenti ngaji, ditanya kenapa? Saya ingin bersenang-senang dulu dengan harta saya. Nanti setelah puas baru infak. Dia merasa benar dengan sikapnya karena dihiasi oleh setan, si qarin ini. Berkata Imam Ibnu Qayyim, fa akhbara subhanahu anna man ibtalahu biqarinihi min asyayatin wa dhalalihi bihi innama kana bisababi iradihi wa ashwihi an dhikrihi alladhi anzalahu ala rasulih. فكان عقوبة هذا الإعراض أن قيض له شيطانا يقارنه فيصده عن سبيل ربه
wa tariqi falahih. Wa huwa yahsabu annahu muhtad. Hatta idza wafa rabbahu yaumal qiyamah ma qarinihi wa ayana halakahu wa iflasahu qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Dalam ayat tadi Allah mengabarkan bahwa orang yang diberi ujian berupa dikasih qarin dari kalangan bangsa setan itu disebabkan karena berpalingnya dia dari peringatan Allah yang Allah turunkan melalui Rasulnya. Ini ada Quran Sunnah dijelaskan oleh para ulama, para asatidzah, berpaling. Akibat berpaling oleh Allah dikasih sahabat yang layak untuk dia, yaitu setan. Maka hukuman karena berpaling itu adalah diberikan qarin bangsa setan yang akan mendampingi dia seumur hidup dan menghalangi dia dari jalan Allah dan dari jalan kebahagiaan. Tapi dia menyangka dia memperoleh petunjuk. Merasa benar di atas kesalahannya. Maka berkuar-kuar di media sosial karena yakin dia pola pikirnya benar tuh. Walaupun nyata salah dan kelirunya, meyakini dia berada di atas kebenaran. Sehingga apabila dia berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dengan qarinnya, dia nanti bertemu dengan qarinnya nih, bertemu dengan Allah. Maka nyatalah dia binasa, dia keliru, dia bangkrut. Lalu dia berkata, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fa bi'sal qarin. Celaka aku. Seandainya antara aku dengan kamu, ini ngomong ke qarinnya nih. Seandainya dulu ketika di dunia antara aku dan kamu itu dipisahkan sejauh timur dan barat. Artinya jauh bingit. Kalau kita kan ingin dijauhkan itu peribahasanya kasabrang ka Palembang bawah balikna mawa PMP. Mawa durian maningge. Kan di Palembang ada duriannya walaupun bukan si montong. Jadi kasabrang ka Palembang. Seandainya dulu di dunia aku dan kamu dipisahkan sejauh timur dan barat, maka aku tidak akan celaka kayak gini. Fabi'sal qarin, kamu ini seburuk-buruk qarin. Fakullu man a'rada 'anil ihtida bil wahyi alladhi huwa dzikrullah fala budda ay yaqula hadza yaumal qiyamah. Coba bayangkan. Setiap orang yang berpaling dari petunjuk Allah itu berupa wahyu. Tapi dia berpaling, maka dia pasti akan mengatakan perkataan ini pada hari kiamat nanti. Celaka aku. Seandainya dulu antara aku dan kamu, hai Qarin, dipisah jauh lah. Jadi setiap yang berpaling dikasih sahabat, kawan yang menyesatkan dia, menghalangi dari jalan Allah, mendorong untuk melanggar apa yang Allah haramkan. Tadi kan dikatakan orang ini merasa benar di atas kesalahannya. Apakah ini jadi uzur? Oh, Sugante benar, ternyata salah. Di sini dikatakan dibahas juga oleh Imam Ibnu Qayyim. Fa in qila fa hal li hadza udhrun fi dhalalihi idza kana yahsabu annahu 'alal huda kama qala ta'ala wa yahsabuna annahu muhtadun. Apakah dia punya uzur di atas kesesatannya karena walaupun sesat dia merasa di atas kebenaran, di atas petunjuk. Sebagaimana firman Allah Az-Zukhruf 36 tadi, wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka menyangka mereka berada di atas petunjuk. Dijawab, la udhra li hadza wa amthalihi min ad-dhalal
alladzina mansya'u dhalalihim al-i'rad 'anil wahyi alladzi ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak jadi uzur, enggak jadi alasan bagi orang yang seperti ini karena apa? Karena kesesatannya bersumber atau disebabkan karena berpalingnya dia dari wahyu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesalahan awal itu yang paling fatal. Ada wahyu, ada peringatan, ada dakwah, dia buang muka. Dia berpaling dari dakwah itu. Akibatnya apa? Akibatnya diberi sahabat setan, tapi merasa benar di atas kesalahannya. Itu hukuman Allah Azza wa Jalla bagi orang itu. Walau dhanna annahu muhtadin fa innahu farrid bi'aradihi an ittiba'i da'iyal huda. Sekalipun dia menyangka dia di atas petunjuk, tapi dia sudah tafrid. Tafrid itu mengabaikan dengan cara berpaling dari mengikuti orang yang menyuruh ke arah petunjuk. Jadi apabila dia sesat, kesesatannya itu disebabkan karena dia berpaling. Berbeda dengan orang yang sesat karena belum didakwahi, belum sampai dakwah kepada dia, belum sampai risalah kepada dia. Ini beda lagi hukumnya. Jadi ancaman di dalam Quran, ancaman azab hanyalah bagi orang yang sesat padahal sudah sampai dakwah. Tapi dia berpaling dan merasa benar di atas keberpalingannya. Nah, itu diazab. Adapun orang yang di atas kesesatan karena belum terdakwahi, maka beda hukumnya. Ada kaidah fa innallaha la yu'adzibu ahadan illa ba'da iqamatil hujjati alaih. Allah tidak akan mengazab seorang pun kecuali setelah iqamatul hujjah. Sudah ditegakkan hujjah, sudah didakwahi, terus menolak baru diazab. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab siapapun sampai kami utus seorang rasul kepada orang itu. Kalau sudah diutus, didakwahi lalu berpaling, baru diazab. Dalam An-Nisa 165 Allah menyatakan rusulan mubashshirina wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Itulah para rasul, para pemberi kabar gembira dan para pemberi peringatan yang diutus ke manusia agar manusia tidak berkata atau tidak memiliki hujjah di hadapan Allah, tidak memiliki alasan di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Tidak ada alasan, oh saya nggak tahu bahwa saya harus ibadah, oh saya nggak tahu bahwa ibadah itu harus begini. Nggak ada alasan, itu sudah dijelaskan. Diazab orang itu. Adapun kalau orang itu belum terkena dakwah, lalu berada di atas kesesatan, itu lain perkara. Seandainya kita menemukan ada satu komunitas, umpama kita ke tengah hutan belantara yang masih perawan, ternyata di sana ditemukan satu penduduk asli, satu komunitas umpama. Nggak ada teknologi, nggak ada orang yang pernah menyampaikan dakwah umpamanya, sehingga mereka mungkin menyembah pohon atau apalah di sana. Belum pernah terdakwahi. Bagaimana dengan mereka? Di dunia kita tetap memperlakukan mereka dengan perlakuan kepada orang yang bukan non-muslim. Tidak boleh mendahului salam, assalamualaikum. Kalau umpamanya mati, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak boleh didoakan ampunan dan rahmat. Adapun nasib dia di akhirat terserah Allah Subhanahu wa taala.
Allah pun berfirman tentang ahli neraka yang Allah tuangkan dalam surah An-Nahl 118. Ini tentang ahli neraka. Kata Allah, wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimun. Humudz zalimin, afwan. Kata Allah, kami tidak mendolimi mereka dengan memasukkan mereka ke dalam neraka. Kalau dimasukkan ke dalam neraka bukan karena kezaliman Allah, tapi merekalah yang zalim kepada diri sendiri. Disuruh ibadah enggak mau. Disuruh beramal soleh enggak mau. Disuruh berbuat kebaikan dengan iming-iming pahala, dengan ancaman dosa bagi yang tidak melakukannya, enggak mau. Zalim kepada diri sendiri itu. Akibatnya diazab. Penyesalan mereka Allah ungkapkan dalam surah Az-Zumar 56 sampai 59. Allah berfirman, "An taqula nafsun ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin." أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Kata Allah setelah menerangkan diutusnya para rasul, Allah menyatakan jangan sampai ada seorang atau satu jiwa yang berkata, aduh celaka aku atas kelalaianku terhadap Allah. Dan dulu aku termasuk orang yang mengolok-olok. Jadi ada yang mendakwahi diolok-olok. Dibalikan, kalian aliran sesat. Kan gitu dalam surah Al-Mulk dikatakan in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang ahli neraka. Dimasukkan ke dalam neraka, alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Malaikat juga gemes ketika orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka. Apa belum ada seorang pemberi peringatan kepada kalian waktu kalian hidup di dunia? Disebut bala. Ya, sudah ada. Qad ja'ana nadhir. Sudah ada. Fakadzabna, kami dustakan. Bukan hanya didustakan, dipersekusi, dibubarkan pengajiannya juga. Wa qulna ma nazallahu min syai'. Lalu kami dulu berkata, Allah enggak nurunkan ajaran apapun. In antum illa fi dhalalin kabir. Kalian ini tiada kecuali berada di atas kesesatan. Kalian kelompok sesat. Yang mendakwahi dituduh kelompok sesat. Ada enggak yang ngaji dituduh kelompok sesat pada yang dikaji Quran Sunnah berdasarkan penjelasan para ulama salafus saleh? Iya, ada. Sesat, radikal, ekstremis, apalagi wahaboy, macam-macam tuh. Dibaliknya. Jadi wa in kuntu laminas sakhin, dulu waktu itu aku suka mengolok-olok orang yang mendakwahi kami. Atau jangan sampai ada yang berkata, seandainya dulu di dunia Allah memberi hidayah kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang bertakwa. Padahal sudah diberi hidayah, tapi hidayah irsyad wad dilalah. Berupa ilmu, berupa dakwah yang dibeberkan oleh para mubalighnya. Au taqul hina tarul azab, atau jangan sampai orang itu ketika melihat azab dia berkata, lau anna li karratan, seandainya aku punya kesempatan balik lagi ke alam dunia, fa akuna minal muhsinin, pasti aku akan berbuat kebaikan. Janjinya gombal itu. Pasti aku akan berbuat kebaikan. Jadi banyak alasan tuh.
Allah menjawab, bala, ya, qad ja'aka ayati. Sudah sampai datang kepada kamu ayat-ayatku ketika di dunia. Fakadzabta, tapi kamu dustakan. Fakadzabta biha, kamu dustakan ayat-ayat itu. Wastakbarta, kamu arogan, mentang-mentang punya kekuasaan. Mentang-mentang di backing oleh power, oleh kekuasaan, arogan. Wa kunta minal kafir, dan kamu termasuk makhluk yang kafir. Itulah yang dimaksud dengan kehidupan yang sumpek, yang sempit bagi orang yang berpaling, yaitu adanya azab kubur. Dan sanksi yang kedua, diutus siapa? Qarin dari bangsa setan mendampingi dia, kemudian menghalangi dia dari jalan Allah, tapi merasa apa? Merasa benar di atas kesalahannya. Akibatnya di akhirat dia akan mengalami kebinasaan yang tak terkira. Ya. Tadi dikatakan orang itu di akhirat, kalau itu kan tadi di dunia. Di dunia sesat tapi merasa benar. Lalu diberikan qarin dari kalangan bangsa setan. Di akhirat dia dikumpulkan dalam keadaan buta. Apakah yang dimaksud buta mata lahirnya atau mata batinnya? Karena kita punya dua mata. Satu kiri, satu kanan. Bukan itu maksudnya. Punya dua jenis mata. Mata lahir yaitu dua. Dan ada mata batin. Sering kita katakan mata hati. Yang dibutakan orang itu di akhirat, apakah mata lahir apa mata batin? Jawabnya gimana? Di pasal yang ke-9. Yang dibahas di pasal ke-9, apakah mereka buta mata lahirnya atau mata batinnya? Karena tadi dikatakan, kenapa ada pembahasan ini? Kita kan menyangka, mata lahir nih pasti. Tapi tadi ada penjelasan ketika mereka melihat azab. Ngomong, seandainya saya bisa balik lagi. Kalau melihat azab berarti mata lahirnya melihat, betul? Betul. Makanya ada pembahasan di kalangan para ulama. Yang dibutakan oleh Allah di akhirat mata lahir apa mata batin? Ini jawabnya, pasal yang ke-9. Ketika menerangkan pasal yang ke-9 ini, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini kita bahas besok aja pagi. Sekarang sudah jam 5, setengah jam, tersisa waktu untuk bertanya jawab. Karena biasanya pertanyaan banyak, membutuhkan waktu yang cukup banyak juga. Ya, dipersilakan untuk bertanya. Mic itu yang tadi, yang berkacamata dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, kan tadi diberitahukan orang yang berpaling dari Allah itu akan diberikan qarin dari kalangan syaitan. Nah, apakah manusia itu berarti saat lahir belum dapat qarin, nanti ketika berpaling dikasih qarin syaitan? Atau misalnya dari lahir itu udah ada qarin, cuma kalau udah berpaling, qarinnya diganti sama qarin syaitan? Atau bagaimana Ustaz? Ya, itu saja. Syukran. Ustaz lain ada yang disawernya pakai uang ya. Lumayan. Barakallahu fiik. Iya, tadi disebutkan orang yang berpaling dikirim satu setan. Bukankah setiap manusia sudah punya qarin masing-masing, satu dari kalangan bangsa jin, satu dari kalangan bangsa malaikat? Betul, hadisnya sahih. Ma minkum illa ukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaikah.
Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dikirim satu korin bangsa jin, satu korin bangsa setan. Bangsa malaikat, afan. Korin bangsa jin mengajak kepada keburukan. Korin bangsa malaikat mengajak kepada kebaikan. Mana yang akan diturut? Tergantung iman kita. Kalau iman kita lagi menanjak, bisikan korin bangsa jin diabaikan. Lebih diturut ajakan bangsa malaikat. Tapi kalau lagi ngedrop, sebaliknya. Sama aja kalau umpamanya kita disamper oleh dua orang. Satu yuk nyamper ke pengajian, satu yuk nyamper ke dangdutan. Mana yang mau diturut? Tergantung kondisi iman kita saat itu, ya. Nah, semua kita begitu, baik yang berpaling ataupun yang tidak berpaling. Termasuk yang soleh, ya termasuk yang soleh. Kata para sahabat, apakah engkau juga ya Rasulullah? Iya, aku juga ada korin bangsa jin. Tapi Allah telah menentukan korin tersebut untukku dan tidak menyuruhku kecuali kepada kebaikan. Itu bedanya korin Nabi SAW dengan korin manusia yang lainnya. Tapi kenapa tadi ada ayat, siapa yang berpaling dari peringatanku, aku akan lepaskan satu korin lagi. Itu tambahan. Jadi diperkuat armada yang mengajak kepada keburukan ini. Spesial nih, Kopassusnya nih. Terlatih. Akhirnya lebih kuat ajakan kepada keburukannya daripada kepada kebaikannya. Wallahu a'lam. Siapakah itu mujtahid? Mujtahid itu ahli ijtihad. Mereka para ulama yang memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad. Adakah mujtahid setiap abad? Ada. Apakah ada mujtahid zaman Kiwari? Ada. Yang dikenal sudah meninggal berapa tahun lalu, seperti Syekh bin Baz, Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah. Mereka mujtahid, tidak diragukan lagi. Tahu Syekh bin Baz, beliau buta, tidak bisa melihat. Tapi Kutubut Tis'ah hafal dengan sanadnya. Berapa ratus ribu atau juta hadis yang hafal. Ada zaman Kiwaring seperti itu? Tidak ada. Hidup beliau berkah, dituturkan oleh beberapa muridnya. Salah satu muridnya pernah ngisi di daurah para asatidah. Beliau menerangkan. Syekh bin Baz itu tidur hanya 2 jam. Jam 11 sampai jam 1 atau jam 2 gitu. Malam. Jam 2 bangun tahajud sampai subuh. Ba'da subuh terus ngajar. Sampai isya. Ba'da isya beliau belajar. Belajarnya gimana? Dibacakan kitab. Ada readernya. Ada pembacanya. Ambil kitab anu juz sekian. Buka halaman 1, halaman anu bacakan. Terus sekali baca hafal. Sampai capek readernya ganti. Satu malam sampai 3-4 reader gantian. Sampai jam 11 tidur. Begitu terus. Bagaimana enggak barokah kehidupannya, ya. Jadi mujtahid ada, ya. Mereka sudah menguasai seluruh ilmu yang dibutuhkan untuk ijtihad, itulah mujtahid. Para ustadz, apakah mujtahid? Bukan. Enggak memenuhi syarat. Tapi ada yang hafal Quran. Hafal Quran mah tidak aneh. Di sini juga santri di sini remaja tuh baru belasan tahun sudah hafal Quran ada. Tapi bukan berarti kalau hafal Quran ulama, enggak. Itu syarat yang sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Pasti semuanya hafal Quran. Ustadz bukan mujtahid, bukan mufti. Sebaiknya ustadz tidak berfatwa dan tidak membentuk dewan fatwa. Itu khusus mufti, mujtahid. Cukup menyampaikan hasil fatwa para mufti, para ulama saja, ya.
Sering dengar kalau mereka berfatwa, jika benar dapat 2 pahala, jika salah dapat 1. Itu hadis. Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrun fa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim ijtihad, hakim pasti ulama. Lalu ijtihadnya benar, dia dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah, dapat 1 pahala dan kesalahannya diampuni. Jika ternyata fatwa yang kelirunya diamalkan oleh orang awam, apakah tetap berdosa? Tidak, dosanya diampuni. Karena dia telah menempuh prosedur yang benar. Dia ijtihad berdasarkan kapasitas ilmunya. Yang namanya manusia, sehebat apapun ilmunya, ya kelirunya pasti ada. Makanya para ulama banyak berbeda pendapat. Dan kadang-kadang pendapatnya itu kontradiktif. Pasti ada yang salah satu. Nggak mungkin benar dua-duanya. Nah, yang salah itu terampuni karena mereka ahlinya dalam berijtihad. Kalau ada yang salah, manusiawi. Kalau kita para ustadz belum memenuhi persyaratan untuk ijtihad, lalu ijtihad mau benar mau salah tetap dosa. Karena bukan ranah dia, bukan wewenang dia. Apalagi orang bodoh, orang awam, nggak bisa bahasa Arab, baca Quran masih tersandung-sandung, hanya baca Quran terjemah lalu ijtihad, nggak tahu diri namanya itu ya. Mau benar mau salah tetap dia dosa ya. Semoga Allah menetapkan hati kita di atas agamanya dan senantiasa selalu mencintainya. Amin. Ustaz mohon nasihatnya perihal menyukai lawan jenis. Aduh, Ramadan itu ya. Ahwat mah begitu dah. Kalau ngumpul 10 kata pertama tentang agama, kata yang 11 sudah mulai tentang ikhwan. Kalau Ikhwan nggak begitu, dari awal ngomong. Terus kejeng keprok segala. Perihal menyukai lawan jenis karena hawa nafsu dan karena agamanya. Bagaimana membedakannya? Lihat, kenapa kita mau menikahinya. Perasaan suka kepada lawan jenis yang cantik, yang ganteng, normal, wajar. Kalau saya mah nggak suka kepada nugelis, saya ingin yang butut, hidung, jeding, nggak normal tuh orang. Pasti ada suka. Tapi untuk jadi pendamping hidup nggak boleh berdasarkan fisik. Lihat agamanya. Kalau agamanya baik, maka ambil sebagai istri dijamin bahagia. Kalau agamanya buruk, tapi cantik, menarik, pinter, kaya raya, bangsawan. Ini tentang agamanya gampang saya didik. Disangkanya nggak didik teh gampang. Yang tadinya ahwat hebat imannya terus dinikahi oleh kita turun tuh. Apalagi yang tadinya buruk agamanya. Maka berkata Nabi SAW, tungkahul mar'ah li arba'in, li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita umumnya dinikahi karena 4, karena kecantikan, karena harta, karena kehormatan, dan karena agama. Pilih karena agamanya. Kalau enggak, kamu celaka. Ya, jadi kalau kita menyukai lawan jenis karena fisiknya umpamanya ya, karena fisiknya nih normal, wajar, tapi sampai dijadikan pendamping hidup, ini melanggar hadis. Tidak dosa, tapi rasakan akibatnya. Ada seorang wanita disukai oleh yang ganteng, yang biasa, yang buruk. Dia memilih yang buruk. Karena apa?
Alasannya karena yang ganteng itu dikhawatirkan banyak disukai wanita lain lalu nanti terpikat, selingkuh, dipoligami gitu. Makanya yang buruk. Ternyata yang buruk ini agamanya juga buruk, anger weh diselingkuhi gitu ya. Jadi bukan karena kasep atau buruk rupanya, tapi lihat agamanya. Kasep tapi agamanya bagus itu lebih baik daripada buruk agamanya buruk. Ya iyalah. Jadi kalau kita mau mencari pendamping hidup, pertimbangkan agamanya. Ya, lebih baik memilih yang agamanya baik walaupun kasep daripada agamanya buruk tapi goreng patut. Fulan ini terlihat baik agamanya namun anak takut rasa ini karena hawa nafsu. Bingung membedakannya, mohon arahannya. Kayaknya awat ini lagi ngincer ikhwan. Iya. Jadi kalau memang baik agamanya bagus. Gak lihat rupanya sih biasa-biasa aja gitu ya. Tidak ada yang menarik. Yang menarik itu agamanya, akhlaknya, agamanya, ilmu itu bagus umpamanya. Dan kalau sudah tertarik karena agamanya, yang tadinya jelek pun terlihatan seperti Arjuna. Karena pengaruh rasa suka ya. Biasanya segala sesuatu nampak bagus, indah sebelum dimiliki. Setelah dimiliki jadi terburuk dibanding yang lain, ya enggak? Coba umpamanya ikhwan yang punya mobil bagus. Dah asa biasa-biasa tuh. Lihat orang lain, bagus mobilnya Kabita. Padahal direndengkan mah bagus punya kita gitu. Ada yang begitu? Ada banyak yang seperti itu. Jadi ada peribahasa tetangga rumput. Apa gimana peribahasanya? Rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Kata tetangga gitu, rumput kita lebih hijau daripada dia gitu. Itulah manusia ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, coba istikharah. Kedua, tanya kawan-kawan dekat orang itu. Gimana orang ini ya? Yang saya melihatnya sih baik, tapi kesehariannya kan tidak tahu. Kita hanya mengenal dia di pengajian. Di pengajian mah jaim tuh ya. Aslinya belum muncul, belum kelihatan. Yang tahu aslinya sahabat dekat dia yang gaul sehari-hari. Tanya. Itulah yang harus dilakukan. Ada titipan pertanyaan, tetap titip. Mending yang langsung. 20 tahun lalu saya keguguran. Usia kandungan 13 pekan. Berapa bulan tuh? 13 kali bagi 4. 3 lebih ya. Waktu itu darah yang keluar selama 7 hari. Kami kira itu nifas. Akibatnya selama itu saya tidak sholat. Kajian pagi tadi, usia janin kurang dari 4 bulan belum dihukumi melahirkan jadi bukan nifas. Ya ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pertanyaan, bagaimana dengan sholat yang dulu saya tinggalkan karena kebodohan? Diqadha aja sekarang semampunya ya. 7 kali 5 berapa? 35 kali sholat. Dicicil nggak apa-apa ya. Kapan saja semampunya. Apakah seorang muslim yang menjadi juru kampanye termasuk ancaman berbicara syubhat? Apa hukumnya profesi ini? Kalau di Indonesia gitu ya, janganlah. Kecuali begini. Kalau ada 2 calon, satu muslim yang taat, satu
mau kafir, mau muslim tapi jahat ke Islam dan kaum muslimin. Ada gitu orang Islam tapi jahat ke Islam dan kaum muslimin? Ada banyak. Lebih menganggap saudara kepada orang kafir. Itu karakter munafik. Seperti dalam surah Al-Hasyr tadi yang pernah saya bacakan, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli kitab. Apakah kamu melihat orang munafik ketika berbicara kepada saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang kafir dari ahli kitab? Dianggap saudara. Orang muslim, sesama muslim dianggap musuh. Orang kafir dianggap saudara. Kalau ditegur, jangan begitu. Apa jawabannya? Kami ini menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Sesama muslim yang kami bubarkan itu radikal, teroris. Kan gitu ya. Kalau orang ahli kitab ini toleransi. Orang kafir ditolerir, sesama muslim dipersekusi. Persis seperti surah Al-Baqarah ayat awal-awal tentang orang-orang munafik. Kata Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka jangan mengadakan kerusakan di muka bumi, artinya jangan berbuat jahat. Apa mereka bilang? Innama nahnu muslihun. Kami itu ini mengadakan perbaikan ini. Sama seperti pertanyaan kemarin, mempersekusi, membubarkan pengajian. Mereka bilang sebenarnya Allah yang membubarkan, bukan kami. Kami hanya digerakkan oleh Allah. Lalu dibacakan ayat, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kalian yang membunuh orang kafir, tapi Allah yang bunuh. Bukan kalian yang melempar, tapi Allah yang melempar. Bukan kami yang membuarkan, tapi Allah yang membuarkan. Ayatnya benar, penerapannya keliru. Ya, setiap kali mereka orang munafik ditegur jangan berbuat jahat, jangan berbuat kebaikan, keburukan, dibalikan fakta. Kami ini berbuat kebaikan demi kemaslahatan. Al-Quran sudah menjelaskan itu ya semuanya. Jangan jadi jurkam. Kecuali tadi ada calon ini benar-benar akan membawa maslahat kepada dakwah Islam dan kaum muslimin, ini akan jahat. Dukung ini, ikut pemilu, coblos ini. Dan itu fatwa para ulama banyak. Kalau itu menang, kalau kita nggak ikut nyoblos, kalau suara kita cukup potensial untuk merubah hasil suara nanti gitu, jumlahnya banyak. Kalau itu menang, dakwah bisa dibungkam. Islam bisa terpojokan. Tapi kalau ini yang menang, maka dakwah akan difasilitasi, didukung. Dakwah akan aman dari gangguan. Silakan nyoblos, silakan kampanye. Tapi kalau di antara calon yang ada nggak ngaruh mau menang mau kalah, siapa yang menang siapa yang kalah, siapa yang terpilih siapa yang tidak, nggak ngaruh, tetap gini-gini juga, jangan. Allahu a'lam. Sedangkan salah satu kegiatannya menjelek-jelekan lawan, memuji-muji calon, ya jangan. Sampai ada cacian memberi sebutan dengan binatang ya. Allah menyatakan wala tanabazu bil alqab. Jangan memberi gelar dengan gelaran yang buruk. Disebut kadrun, disebut cebong, ya kan? Itu binatang bukan? Binatang. Kadrun binatang apa? Oh, kadal gurun. Tahunan mendengar itu baru tahu sekarang. Sugande kadrun teh monyet dari kirdun. Bukan ya. Kalau cebong kan anak katak ya. Jangan terlibat dalam
saling caci menggelari dengan gelar-gelar yang buruk tadi. Saya punya teman non-muslim, dia suka berkata Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astagfirullah, Bismillah. Apakah itu boleh Ustaz? Saya ajak mu'alaf tapi enggak mau. Iya banyak. Saya juga pernah ketipu. Saya ada langganan di suatu tempat dagang lotek. Saya suka beli, ngobrol. Penampakannya seperti non-muslim, tapi ngomongnya Alhamdulillah ketemu lagi Pak Haji. Terus insya Allah besok ketemu Pak Haji. Allahu Akbar, Astagfirullah, abdi makia kieuting nasibnya. Gitu, ya Islam. Si orang teh Nasrani. Itu banyak yang begitu. Ketemu Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah berjumpa lagi. Gitu. Saya bilang lotek satu, insya Allah tenang. Pas dibayar, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Itu bisa itu, jazakallahu khairan. Boleh apa tidak? Kita nggak bisa melarang mereka. Jangan ngomong begitu, kamu belum muslim. Enggak ya. Semoga itu jadi jalan hidayah. Biarkan saja. Surat yang panjang-panjang di skip dulu. Jika kita diajak sama orang yang bukan muslim untuk iktikaf. Masa? Kayak bisa ya cileh itu. Jika kita diajak sama orang yang bukan mahram. Bukan mahram untuk iktikaf. Apakah boleh kita menerima? Maksudnya ini akhwat diajak oleh ikhwan. Hayu iktikaf bareng di Masjid Umar. Kenapa ngajak? Nggak ada lo, nggak rame. Ikhwan yang memberi saran WA, SMS, voice note untuk mengajak kepada kebaikan kepada akhwat patut dicurigai. Akhwat Senin nih sekarang bangun sahur, modus itu. Jangan lupa tahajud dulu, nanti sahur, nanti saum. Akhwat hayu i'tikaf biar nambah iman dan ilmu, biar dapat Lailatul Qadar. Dia harusnya berbuat begitu kepada ibunya, kakaknya, adiknya atau saudara-saudara perempuan. Dia lakukan enggak itu? Ternyata tidak. Kenapa ke akhwat ini? Pasti ada udang di balik bakwan. Susah untuk husnudzon kepada ikhwan kayak begini. Buktinya mestinya adiknya, kakaknya, ibunya, bibinya gitu. Itu yang mesti diajak. Ini mah enggak, cuek. Lihat adiknya, pakai jilbab juga enggak umpamanya. Ke akhwat ngajak i'tikaf ya. Jadi gimana atuh ajak? Mau diajak mau tidak tetaplah i'tikaf. Jangan digubris, hayu i'tikaf. Skip saja sudah, delete sudah, bila perlu blok. Dalam hati diajak nggak diajak memang saya mau i'tikaf gitu ya. Jadi jangan i'tikaf kita karena ajakan orang. Tadinya malas nggak mau, pas dia yang ngajak hayu gitu. Nah, ini juga dicuriga, kenapa jadi mau nih? Akhwat kalau nulis jangan pakai poltot, pensil kurang jelas. Pakai pulpen ya. Tuh pulpen mah jelas. Izin bertanya, insya Allah tak lama lagi anak lulur. Lulus. Kayak R ini. Kan lulur juga ada ya. Luluran.
kirain bertanya masalah wudhu nih. Sebentar lagi ana lulus. Lulus apa nih? TK apa? Orang tua ana berharap ana berkarir dulu. Atau lanjut kuliah lagi ke S2 gitu. Terus jangan lu nikah ke S3. Setelah S3 nggak ada yang mau nikah. Ketinggian. Harus nikah ke doktor lagi atau profesor. Itu sudah aki-aki. Namun anak memutuskan untuk menikah. Tentu orang tua sedikit kecewa atas keputusan anak. Pertanyaan, apakah anak berdosa ketika tidak mengikuti kemauan orang tua? Mana yang harus didahulukan? Sebaiknya kasih penjelasan ke orang tua. Kalau saya kuliah sampai S3, nanti nggak ada yang mau. Orang silo dengan doktor saya, dengan gelar doktor saya. Terus kalau sudah dokter berarti usianya juga sudah hampir 30 ya. Ada yang lebih dari 30. Mau dapat yang bujang, pasti bujang mah di bawah 25 sahandapeun. Mereka nggak akan mau. Apalagi gelarnya umpamanya cuma SMA. SMA nggak ada gelar ya. Atau diploma. Nggak berani menikahi doktor. Atau master, magister. Jadi beritahukan aja ke orang tua. Pertama usia, kedua kalau ketinggian susah jodoh gitu ya. Kalau toh ada jodohnya ke aki-aki gitu. Kalau enggak duda dita'adud jadi istri kedua, masa doktor jadi istri kedua. Beritahukan aja ya, beritahukan, semoga nanti mereka faham dan mengizinkan. Cukup ya sampai di sini, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Kita akan lanjutkan esok pada waktu yang sama. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Ramadan dan Itikaf 1444 Hijriah. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.